Doa dan harapan bisa dilakukan oleh semua orang, namun hanya sebagian orang yang mau bekerja keras. Sebagian lainnya hanya pasrah dengan keadaan. Seorang pria bernama Jaswant Singh Gill bekerja keras dan memberikan harapan kepada sekitar 70 orang yang diambang hidup dan mati. Ini adalah kejadian nyata di Raniganj, India, dan dijadikan sebuah film yang dibintangi oleh Akshay Kumar. Judul filmnya adalah Mission Raniganj. Penuh drama dan ketegangan, film ini sangat menginspiratif. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah dia alur cerita film India Mission Raniganj. Cerita berada di tahun 1989, tepatnya pada bulan November, di tambang terbuka Raniganj. Seorang pria bernama Jaswant Singh Gill, atau yang bisa dipanggil Gill oleh orang-orang, diprotes karena ia memecat seorang penambang bernama Nandu. Seorang pria dengan senjata mengancam Gill agar kembali mempekerjakan Nandu. Akan tetapi Gill terlihat tenang, ia langsung merebut senjata itu dan ia juga menggampar orang yang mengancamnya. Gill dengan tegas bilang jika Nandu mabuk saat bekerja, karena itu ia dipecat. Seseorang yang sebelumnya digampar oleh Gill, ciut nyali, yang meminta maaf dan langsung pergi karena ketegasan Gill. Di malam hari di tambang terbuka Raniganj, para penambang masuk ke penambangan dan mulai bekerja. Semuanya baik-baik saja seperti hari-hari sebelumnya. Hingga akhirnya dua penambang yang mengecek area penambangan melihat retakan dan ada rembasan air. Dua penambang itu pun melaporkan pada manajemen jika penambangan bocor. Sedangkan para penambang yang lainnya langsung berlari berhamburan untuk keluar dari penambangan terbuka batu bara tersebut. Manajemen pun menelpon dan memperingatkan semua orang yang ada di penambangan untuk keluar dan menyelamatkan diri. Beberapa sektor dapat menerima informasinya dan mereka pun langsung keluar menggunakan lift. Namun ada satu sektor yang berisi sekitar 65 penambang yang miss dan alhasil para penambang itu terjebak. Mereka sudah tak bisa menggunakan lift karena banjir di pertambangan tersebut. Mereka kini hanya bisa menunggu tim penyelamat dan berlindung di tempat teraman dan yang belum terkena banjir tentunya. Para keluarga penambang yang belum mendapatkan kabar protes di depan kantor manajemen tambang batubara Raniganj. Gill lalu datang ke sana dan melihat keputusasaan para keluarga penambang. Melihat hal itu, Gill pun mencoba menenangkan semua orang dan ia berkata jika manajemen akan segera mengeluarkan para penambang. Gill memiliki atasan bernama Ujwal. Pak Ujwal dan Gill akan memimpin dalam misi penyelamatan para penambang. Misi penyelamatan pun dimulai. Pertama, mereka melakukan diskusi dan membuat rencana. Gill diberitahu jika sektor yang dipimpin oleh Behra sempat ditelepon dan akan diperingati, namun tak ada yang menjawab. Manajemen menelpon beberapa kali dan akhirnya sektor Behra menjawab dan dikabari untuk segera mengevakuasi diri. Akan tetapi Behra dan teman-temannya belum keluar sampai saat ini. Dan mereka mungkin terjebak di pertambangan dan butuh diselamatkan. Salah satu penambang yang berhasil keluar mengatakan bila ia melihat air sampai ke area lift, namun ia tak melihat Behra dan timnya. Sampai saat ini penambang yang berhasil keluar berjumlah 161 orang, sedangkan 71 penambang dinyatakan hilang. Gill lalu memerintahkan para anak buahnya untuk mulai bekerja. Ia meminta agar pompa penyedot airnya ditambah menjadi 10. Ia juga ingin agar pasokan listrik jangan sampai mati. Gill memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke departemen kereta api agar kecepatan kereta di Raniganj menjadi 20 km per jam saja. Karena takutnya getaran dari kereta akan membuat tanah longsor di pertambangan. Gill dan Ujwal datang ke Ningha yang terdapat sebuah jalur yang terhubung dengan pertambangan batu bara. Akan tetapi saat Gill memeriksa tempat itu, ia melihat banjir yang sangat deras sehingga tak mungkin melakukan penyelamatan di sana. Di kantor Koil Mahabir, yakni manajemen yang mengelola penambangan batubara Raniganj, seorang MLA dan union leader bernama Govardhan Roy marah-marah karena para pekerja tambang hilang. Gill pun datang dan memberi pengertian pada MLA itu. Ia mengatakan jika musuh mereka saat ini adalah waktu. Semakin mereka menyia-nyiakannya, semakin sulit mereka menyelamatkan para penambang. Tiba-tiba datanglah seorang pak tua bernama Sen, yaitu direktur ICCL.
Ia bilang jika ia disuruh oleh direktur teknikal dari kantor pusat untuk membantu Pak Ujwal menyelamatkan para penambang. Sen berkata pada Pak Gobardan bila lubang Ningha kembali terbuka, Sen akan memulai penyelamatan di sana. Gil yang sudah pergi ke Ningha mencoba memberitahu jika situasi di sana tak memungkinkan untuk melakukan penyelamatan. Tapi Sen ngeyel dan ia akan membuat rencana penyelamatan dari Ningha. Sen kemudian memberitahu rencananya pada orang-orang di manajemen batubara Raniganj. Ia bilang jika jalur utama pasti sudah tergenang banjir. Lalu bila 71 penambang masih hidup, mereka pasti terjebak di dekat wilayah kerja mereka. Lubang Ningha adalah lokasi terdekat dengan sektor Behra dan timnya. Dari pengalamannya, Pak Sen bilang jika tekanan air akan melambat. Lalu anak buah Sen akan turun dengan keranjang dan menyelamatkan para penambang. Sesederhana itu. Kini giliran Gil yang mengutarakan rencananya. Gil bilang jika para penambang yang terjebak banyak yang memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun. Mereka akan tahu jika tambang mulai banjir, mereka harus tunggu di titik tertinggi dari tambang dan menunggu penyelamatan. Dan Gil yakin bila para penambang itu telah meninggalkan wilayah kerjanya dan pergi ke titik tertinggi di tambang. Gil ingin agar mereka mengebor di wilayah Narayankuri. Menurut survei di sanalah mereka dapat melihat titik tertinggi dari tambang. Mereka bisa menggali lubang sumur 20 cm dan setelah menemukan para penambang, mereka bisa kembali menggali dengan ukuran 74 cm dan menyelamatkan mereka semua menggunakan kapsul derek. Misi penyelamatan tentu harus menggunakan keamanan yang paling baik. Untuk itu misi ini membutuhkan izin dari deputi dan direktur keamanan. Direktur keamanan yang bernama Om Chokarvati lebih suka rencana Sen karena terdengar sederhana dan mudah. Tapi rencana Gil juga ada benarnya. Bisa saja para penambang memiliki inisiatif untuk pergi ke tempat tertinggi di penambangan. Namun yang membuat rencana Gil sulit adalah penyelamatan dengan kapsul yang diderek belum pernah dilakukan. Dan ini akan menjadi yang pertama kali di India. Pak Ujwal mendukung rencana Gil dan ia akan tetap bersama Gil. Walaupun sudah diperingati apabila rencana Gil gagal, maka reputasi dari Pak Ujwal bisa rusak. Akhirnya Direktur General of Mine Safety yakni Pak Om memberikan izin untuk rencana Gil. Ia juga menyuruh Sen untuk melanjutkan rencananya di lubang Ningha yang terbuka dan misi Raniganj pun dimulai. Dalam misinya Gil membutuhkan dua ahli, yang pertama insinyur pengeboran dan yang dipilih seorang pria bernama Bindal. Bindal adalah teman dari Ujwal dan ia langsung mau ketika diminta untuk bergabung dalam misi penyelamatan penambang. Orang yang kedua adalah ahli survei. Ia adalah Pak Tua bernama Tapan Ghosh. Awalnya Pak Tapan menolak karena sebelumnya ia pernah melakukan hal yang sama. Ia melakukan survei di misi penyelamatan namun ia malah disalahkan karena surveinya yang kurang akurat. Dan sampai saat ini ia belum mendapat bayarannya. Saat itu Gil membujuk dan ia akan mengusahakan agar Pak Tapan mendapatkan hak-haknya sebelumnya. Dan tentunya kali ini Pak Tapan akan dibayar untuk kerja kerasnya. Di Ningha, Pak Sen mulai melakukan misinya. Ia langsung menurunkan anak buahnya ke lubang sumur di Ningha yang terhubung dengan penambangan. Banyak para warga yang menonton. Dan saat kedua anak buah Pak Sen diturunkan, tepat seperti yang dikatakan oleh Gil. Jika air sangat deras di Ningha, alhasil para anak buah Pak Sen ketakutan dan langsung diangkat ke atas. Misi tanpa persiapan dan tanpa niat ini pun langsung gagal dan tak ada harapan. Benar-benar terlihat amatir. Sementara di tempat lain, Gil dan yang lainnya diberitahu oleh Pak Tapan. Setelah ia mensurvei lokasi, itulah titik tertinggi dari pertambangan. Dan bila mereka ingin mengebor, maka disitulah lokasinya. Sementara para penambang yang masih selamat berada di bagian satu jalur kereta, 3 km dari titik tertinggi. Salah satu penambang yang bernama Pasu melihat air yang sudah ada di tiang nomor 17. Ia langsung memperingati temannya untuk segera pergi dari sana dan menuju ke titik tertinggi. Namun ada beberapa penambang yang sudah pasrah. Mereka pikir jika manajemen mungkin tak sedang mencari mereka. Ada yang bilang juga bila ia mati keluarganya akan mendapatkan tunjangan 5 juta rupiah. Sedangkan seseorang bernama Bola sangat negatif. Ia tidak percaya pada manajemen dan ia menyalahkan seorang Pak Tua yang tak mengangkat telepon saat diperingati ada banjir. Pasu yang sudah berpengalaman memberikan semangat agar para penambang terus bertahan dan pergi ke titik tertinggi. भाई लोग हम जब जान गए कि बचना मुश्किल है
तो ऐसा ही जान दे दे. Ia yakin jika manajemen sedang berusaha menyelamatkan mereka dan keluarga mereka pasti sedang menunggu di luar. Akhirnya para penyintas bangun dan mereka mengikuti saran dari Pak Su untuk naik ke titik tertinggi pertambangan. Di tempat Gil, Bindal mulai melakukan pengeboran di titik yang ditunjukkan oleh Pak Tapan. Pak Ujwal mulai gelisah, tangannya gemetar dan takut jika misinya gagal. Ini bukan masalah reputasinya, akan tetapi ini tentang 65 orang dan seluruh keluarga mereka. Di pertambangan, para penyintas yang sedang menuju titik tertinggi melihat aliran air yang sangat deras di depan mereka. Para penyintas itu pun harus menyeberang dan mereka mengikat tubuh mereka dengan kain dan akan menyeberang bersamaan agar tak hanyut oleh banjir. Saat hari telah petang, pengeboran telah selesai dan lubang 20 cm sudah terhubung dengan titik tertinggi di pertambangan. Para warga juga sudah ramai dan berkumpul di sana. Hari telah gelap. Gil mengikat senter dan menggantungkannya di lubang 20 cm tersebut. Gil berteriak dan menyebut nama-nama penambang. Go! Dhaneshwar! Murli! Shaligram! Akan tetapi tak ada jawaban. Gil terus berteriak namun lubang itu sunyi, tak ada suara-suara sama sekali. Keputusasaan mulai menyebar kepada para keluarga penambang yang ada di sana. Manajemen juga sama frustrasinya karena usaha penyelamatan yang mereka lakukan belum menghasilkan apapun. Ternyata di bawah para penambang terhalang oleh dinding dari titik pengeboran Gil. Dan menurut perkiraan saya, mereka berada di sekitar 171 meter dari titik penyelamatan. Manajemen berpikir bila mungkin para penambang tak ada yang selamat, karena jika mereka masih hidup seharusnya mereka berada di titik tertinggi sebagai upaya mereka bertahan hidup. Sehingga manajemen memutuskan untuk menghentikan misi penyelamatan dan mereka menyatakan jika para penambang tak ada yang selamat. Gil yang memberitahu statement manajemen pada para warga jika pencarian penambang dihentikan dan mereka yang tak ditemukan akan dianggap tewas, langsung diamuk dan dipukuli oleh keluarga penambang. Jaswant Singh Gill yang juga menyesal karena tak bisa menyelamatkan para penambang diam saja. Ia menerima semua pukulan dan amarah keluarga korban. Tapi petugas menghentikan amukan warga dan Gill akan pulang. Tempat itu juga sudah mau ditutup. Tapi di bawah para penyintas menyadari jika mereka bukan berada di titik tertinggi, mereka terhalang oleh tembok batu bata. Akhirnya para penyintas menghancurkan tembok batu bata itu dan mereka juga melihat senter yang tergantung di titik penyelamatan Gil. Mereka pun langsung berlari ke sana. Tapi saat itu juga senternya ditarik dan memang misi penyelamatannya sudah dihentikan. Para penambang berteriak dan meminta tolong, tapi tak ada yang mendengar. Gil juga sudah menuju ke mobilnya dengan pasrah. Entah keberuntungan atau apa, seekor anjing menggonggong di lubang 20 cm tersebut. Anjing itu juga menggonggong pada Gil seolah-olah ingin memberitahu sesuatu. Gil pun langsung menuju ke lubang bor itu dan ia mendengar suara dari para penyintas. Jaswant Singh Gill langsung berteriak dan memberitahu semua orang bahwa para penambang telah ditemukan. वो लोग मिल गए, वो लोग जिंदा है वो लोग. Direktur teknik dari CIL yang mengelola pertambangan itu yakni Pak Dayal ternyata tak suka dengan keberhasilan Ujwal dan Gill. Pak Dayal ingin merusak karir Ujwal karena ia tak suka pada Ujwal. Dan karena hal itulah ia mengirim Sen untuk mengacaukan misi penyelamatan tersebut. Saat Gill berhasil menemukan para penambang, Pak Dayal marah pada Sen karena kerjanya tak becus. Tetapi Sen mengatakan agar Pak Dayal tenang saja. Menemukan penyintas hanya separuh dari misi tersebut. Kini Ujwal dan Gill baru akan melakukan penyelamatan yang sebenarnya. Dan Sen bilang jika lubang 74 cm itu tak akan berhasil. Setelah para penyintas ditemukan, mereka diberi makanan dan air. Di keesokan harinya manajemen menurunkan lampu Devi, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi gas beracun di tambang. Gill berbicara lewat telepon dengan Pak Su yakni penambang berpengalaman. Gill menyuruh Pak Su untuk mengecek apakah ada gas beracun di tambang. Pak Su juga diam-diam memeriksa tempat itu. Ia tak memberitahu yang lainnya tentang kemungkinan ada gas beracun karena takut terjadi kepanikan. Setelah berjalan ratusan meter di lorong, Pak Su bisa mengetahui jika ada gas karbon dioksida di sana. Ia pun melaporkan pada Pak Jaswant Singh Gill tentang hal itu secara diam-diam. Ia menggunakan bahasa isyarat sehingga para penambang tak ada yang curiga. कौन सा गैस बन रहा है? मीथेन? नहीं साहब जी, फल फ्रूट तो है यहाँ. कार्बन डाइऑक्साइड.
सही पकड़े हैं साहब जी. Gil mengadakan rapat dan ia memberitahu jika keberadaan gas karbon dioksida berada di luar kendali mereka dan waktu mereka kini hanya 48 jam saja untuk menyelamatkan para penambang. Bindal berkata untuk mengebor dengan lebar 74 cm dengan kedalaman puluhan meter itu membutuhkan waktu sekitar 40 jam. Akhirnya Bindal mulai melakukan pengeboran dan alat bor yang dibuat Bindal itu berhasil. Namun masalahnya kapsul yang akan membawa para penyintas membutuhkan derek yang tinggi dan seberat 12 ton. Bindal tak memiliki derek semacam itu. Ujwal berkata ia akan mendapatkan derek tersebut. Sen memilikinya dan ia akan meminjamnya pada Sen. Masalah pun teratasi. Gil dan Ujwal lalu menemui Sen untuk meminjam derek Marshall yang mereka butuhkan. Kebetulan di sana ada Pak Dayal. Dayal yang tak ingin dicurigai bila ia ingin misi Ujwal dan Gil gagal memerintahkan Sen untuk memberikan derek Marshall tersebut. Sen menurut dan ia akan meminjamkan dereknya pada Ujwal. Saat itu Pak Dayal berkata agar Gil terus melakukan kerja yang bagus. Saat itu Gil curiga karena dari sebelum-sebelumnya tingkah Sen selalu menjengkelkan dan seperti tak niat menyelamatkan para penambang. Gil berkata jika sepertinya Pak Dayal dan Sen sedang merencanakan sesuatu. Ujwal lalu bilang pada Gil apakah dia ingat tentang tender Jerman. Gil mengatakan itu pabrik batubara senilai 108 karor. Ujwal lalu memberitahu jika harganya hanya 80 karor saja. वो 108 करोड़ का कोल हैंडलिंग प्लांट वो सिर्फ 80 करोड़ का था. इन दोनों का 28 करोड़ का घोटाला मैंने. Ujwal menghentikan penipuan mereka dan Ujwal rasa kini Dayal dan Sen memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Ujwal. Gil mengatakan agar Ujwal tak perlu khawatir, kali ini pun mereka tak akan berhasil. Di bawah tanah, pola orang yang selalu negatif itu membawa lampu Devi ke lorong dan ia mengetahui jika ada gas beracun di sana. Bola pun mengatakan pada para penambang tentang hal tersebut. Terjadilah kepanikan dan keributan. Para penyintas kembali berpikir jika mereka tak akan selamat. Gil yang dikabari bila para penyintas telah mengetahui tentang gas karbon dioksida di pertambangan itu memasukkan speaker ke dalam lubang yang sebelumnya mereka bor. Gil berkata agar semuanya tetap tenang. Gil memperkenalkan dirinya dan mengatakan ia berasal dari tempat yang sama dari para penambang. Ia meminta agar para penyintas tetap berani agar bisa bersatu lagi dengan orang-orang yang mereka cintai. Ia juga memberitahu bila Pasu menyembunyikan tentang gas beracun agar tak terjadi ketakutan dan kepanikan. Ia sendiri yang memerintahkan Pasu. Gil membuat lelucon sehingga ketegangan para penyintas sedikit mereda. Gil meminta tolong agar para penyintas tetap semangat dan manajemen Coal India akan terus berusaha menyelamatkan para penambang. Ia ingin agar para penambang itu membantu manajemen agar perusahaan tak ditutup. Gil bertanya maukah mereka semua membantunya dan manajemen. Para penyintas pun percaya pada Gil dan mereka bersorak dan menunjukkan semangat mereka untuk terus bertahan. All India Zindabad! All India Zindabad! Akhirnya pengeboran lubang selebar 74 cm telah selesai dan kapsulnya juga sudah siap untuk menyelamatkan para penyintas. Gil pun meminta Sen untuk membawa derek Marshallnya ke sana. Namun saat itu Sen bilang jika derek Marshallnya sedang dibongkar karena sebuah masalah. Namun mekanik yang memperbaiki derek itu mengatakan bila ia sudah membongkar dereknya sepenuhnya tapi tak ada masalah apapun yang ditemukan. Saat itu sangat jelas jika Sen sengaja membongkar dereknya agar bisa menggagalkan misi Gil dan Ujwal. Ujwal sangat kesal dan marah pada Sen. Ia tahu alasan mereka melakukan itu, tapi apakah Sen tak peduli kepada puluhan penambang yang terjebak di sana? Mengapa Sen merendahkan dirinya demi memenuhi agenda pribadinya? Itu sangat memalukan. Gil tak berkata-kata dan ia meminta Bindal untuk mencari derek lain. Sementara itu mereka bisa melakukannya secara manual sebelum derek Marshallnya tersedia. Bindal menelpon semua kenalannya untuk meminjam derek Marshall, tapi jarang yang memilikinya. Akhirnya ada salah satu perusahaan yang punya derek Marshall setinggi 45 meter dengan berat 15 ton. Namun derek itu berada di luar kota dan mungkin baru akan sampai di Raniganj setelah 6 atau 7 jam perjalanan. 12 jam sebelum karbon dioksida menyebar di seluruh tambang, Gil memberi tahu rencananya tentang penyelamatan menggunakan kapsul kepada pemilik perusahaan. Saat itu Gil juga meminta agar ia yang turun ke bawah dan menaikkan satu persatu para penyintas. Akan tetapi Pak Dayal yang ingin ikut serta dalam penyelamatan itu menyuruh Gil untuk beristirahat. Ia memerintahkan anak buah Sen untuk turun dengan kapsul dan menyelamatkan para penambang. Akhirnya anak buah Sen turun menggunakan kapsul. Akan tetapi anak buah Sen yang baru setengah jalan ketakutan
karena guncangan yang terjadi ketika kapsul membentur lubang tersebut dan langsung meminta untuk ditarik ke atas. Anak buah Sen dan temannya langsung kabur. Mereka juga mengatakan hal-hal buruk tentang Sen. Gil langsung inisiatif untuk menggantikan anak buah Sen. Ia akhirnya turun dengan kapsul tersebut. Saat itu tiba-tiba saja tiang yang menahan kapsul bergeser. Kapsul itu pun berguncang dengan keras, tetapi Gil yang ada di dalam tetap diam dan tenang-tenang saja. Teman-teman Gil yang di atas berusaha keras untuk menahan tiangnya dan mengembalikan ke posisi sebelumnya. Akhirnya situasi kembali kondusif dan kapsul itu mendarat tepat di hadapan para penambang. Gil keluar dan melihat orang-orang di depannya. Para penambang itu terkejut ada orang yang keluar dari kapsul. Mereka menanyakan siapakah nama orang yang berani turun ke bawah itu. Gil pun bilang namanya Jaswant Singh Gill. Ia dari atas, ia mendengar para penambang sedang piknik, jadi ia ke sana untuk bergabung. Candaan Gil itu membuat para penambang tertawa dan ketegangan mulai menghilang. Suasananya juga sudah cair. Para penambang juga bersorak dan yakin mereka akan segera keluar dari sana. Bolu saat itu meminta agar Saligram yang kakinya terluka dinaikkan terlebih dahulu. Gil pun akhirnya menaikkan Saligram dengan kapsul. Saligram menjadi yang pertama keluar dan ia disambut oleh istrinya. Setelah Saligram, Derek kembali turun dan tiba-tiba ada seseorang yang meminta giliran karena ia memiliki 3 anak. Akan tetapi ada penambang lain yang bilang jika orang itu berbohong, ia tak memiliki anak, kata penambang tersebut. Terjadilah keributan dari para penambang yang saling ingin mendahului. Mereka semua ketakutan dan ingin segera keluar dari sana. Gil yang melihat keributan para penambang berteriak, ia meminta mereka semua berhenti. Gil ingin agar para penambang diam dan ikuti semua perintahnya. Gil lalu memberikan kertas yang sudah ditulis nomor urut dan para penambang akan naik sesuai dengan nomor urutnya. Akhirnya satu persatu para penambang dinaikkan ke atas. Karena ditarik secara manual, penyelamatan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu tersisa 6 jam dan masih ada sekitar 40 penambang yang terjebak. Derek Marshall yang sedang di jalan malah terjebak macet. Sen berbicara dengan Pak Dayal. Ia bilang jika misi ini akan gagal, mungkin Gil dan Ujwal bisa menyelamatkan sekitar 20 orang lagi dan sisanya akan terkubur di tambang itu bersama Gil. Sen yakin dengan hal itu. Tiba-tiba Pak Gobardan datang dan ia memanggil Sen. Ternyata ada seseorang yang mendengar pembicaraan Sen dan Dayal sebelumnya. Gobardan yang sebagai MLS menghukum Sen dan ia kesal karena Sen berusaha menggagalkan penyelamatan para penambang. Pak Gobardan menyuruh Sen untuk membawa Dereknya dalam waktu setengah jam. Jika tidak, ia akan menelanjangi Sen dan membuatnya menjadi bahan ejekan. Sen pun langsung menyuruh mekaniknya untuk menyelesaikan Dereknya secepatnya. Di lokasi penyelamatan, seseorang yang menarik kapsulnya secara manual melepaskan tangannya untuk mengusap keringat. Tali yang menarik kapsul itu pun terlepas dan kapsul yang sedang naik membawa penyintas turun dengan cepat. Pinda langsung sigap menghentikan talinya menggunakan kayu. Dibantu oleh yang lainnya, tali itu berhasil dihentikan sebelum kapsulnya sampai di permukaan tambang. Penyelamatan itu pun kembali dilanjutkan. Derek Marshall akhirnya datang, namun waktu hanya 1 jam sebelum karbon dioksida menyebar. Sudah banyak penyintas yang keluar dan kini tersisa belasan orang di tambang tersebut. Saat giliran Pasu, tiba-tiba ada seorang Pak Tua yang batuk dan terlihat lemas. Pasu kemudian menukar nomor urutnya dengan Pak Tua tersebut. Saat Pak Tua naik dengan kapsul, Gil bertanya mengapa Pasu melakukan hal itu. Pasu hanya bilang ia akan naik sesuai dengan nomor urutnya. Berpacu dengan waktu, Gil menaikkan para penyintas. Akan tetapi saat itu Gil juga sudah terkena dampak dari gas karbon dioksida. Gil sudah mulai batuk, muntah dan lemas. Namun ia terus mendahulukan para penambang. Ia akan menjadi yang terakhir keluar dari sana. Waktu habis. Karbon dioksida sudah menyebar dan masih ada beberapa orang di dalam tambang. Pasu dan Gil terus menaikkan penambang yang tersisa walaupun mereka sudah batuk terus menerus. Akhirnya tinggal mereka berdua. Pasu menyuruh Gil untuk naik terlebih dahulu. Tapi Gil menjawab ia akan naik sesuai nomor urutnya. Gil pun membantu Pasu naik ke kapsul dan kini Gil sendirian. Saat menunggu kapsul, Gil sudah sempoyongan dan lemas.
Kapsul telah sampai untuk menjemput Gil, namun Gil sudah tak sadarkan diri. Ujwal, Bindal, dan yang lainnya berteriak memanggil Gil. Jaswant Singh Gill yang sedang tak sadarkan diri mendapatkan bayangan perjalanan hidupnya. Ia mengingat istrinya yang sedang hamil. Tiba-tiba Gill langsung bangkit dan ia pun berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kapsul. Gill akhirnya masuk ke kapsul itu dan memberikan kode untuk ditarik ke atas. Setelah mendengar kode dari Gill, Ujwal langsung meminta dereknya untuk menarik kapsul tersebut. Dan Gill pun selamat. Ia masih hidup dan baik-baik saja. Semua orang bersorak bahagia. Setelah kejadian itu, Gill dianggap pahlawan oleh semua orang di sana. Selama 3 hari misi penyelamatan para penambang, waktu adalah sumber daya termahal dan harapan adalah yang paling melimpah. Di antara keduanya adalah Sardar Jaswant Singh Gill. Operasi yang dipimpin oleh Gill ini mendapat apresiasi dari dalam dan luar negeri. Di mata para penambang yang diselamatkan dan para keluarga, Gill mendapat status yang tinggi dan orang yang paling dihormati. Jaswant Singh Gill dianugerahi penghargaan presiden, medali penyelamat hidup terbaik sebagai pengakuan atas keberanian dan tindakan heroiknya. Film pun berakhir. Baiklah teman, itu saja di video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, terima kasih untuk menonton.